Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Sania dengan NPM 233402013. Hari ini saya akan membahas salah satu isu penting di sektor industri migas, yaitu kasus mengenai Health and Safety Environment dengan judul kebakaran kilang minyak PT Pertamina selama 4 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi 8 insiden kebakaran yang menimpa fasilitas di Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Identifikasi dan uraikan bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina Kilang Minyak merupakan fasilitas berisiko tinggi. Sebagai perusahaan BUMN di sektor migas, PT Pertamina beroperasi dalam lingkungan berisiko tinggi. Ada berbagai jenis bahaya yang harus diantisipasi, di antaranya yang pertama, bahaya kebakaran dan ledakan. Ini adalah risiko yang paling kritis disebabkan oleh kebocoran gas bahan bakar, akumulasi uap bahan bakar yang mudah terbakar, korsleting listrik, dan human error. Risikonya adalah kehilangan jiwa, kerusakan aset, dan pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, ada bahaya paparan bahan kimia beracun, seperti gas H2S atau senyawa volatil lainnya, yang bisa mengancam kesehatan pekerja dan warga sekitar, iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan keracunan. Lalu yang ketiga, ada bahaya suhu dan tekanan ekstrim yang berasal dari proses distilasi dan reaksi kimia di kilang. Risikonya adalah luka bakar, meledaknya pipa atau tangki. Lalu yang keempat, ada bahan kegagalan peralatan seperti kerusakan pipa, katup, atau sistem kontrol otomatis. Penyebabnya adalah perawatan yang tidak rutin, umur alat, kesalahan desain. Risiko yang mungkin terjadi yaitu kegagalan fungsi proteksi, shutdown darurat, atau kebakaran. Dan yang terakhir, bahaya lingkungan, berupa tumpahan bahan bakar atau emisi beracun yang mencemari udara dan tanah. Risikonya yaitu dapat berdampak pada ekosistem dan masyarakat sekitar. Lalu ada tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan bahaya. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, Pertamina harus menerapkan pengendalian bahaya berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Ini mencakup 5 angkatan, dari yang paling efektif hingga paling berdasar. Yang pertama, eliminasi, misalnya menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya yang bisa menggantikan dengan alternatif yang lebih aman. Lalu yang kedua, ada substitusi, mengganti bahan bakar atau pelumas dengan produk yang tidak mudah terbakar. Lalu yang ketiga, ada pengendalian teknik. Contohnya pemasangan detektor kebocoran gas, sistem pemadam otomatis, ventilasi, serta pengamanan jarak antar fasilitas. Lalu yang keempat, ada pengendalian administratif. Ini mencakup SOP operasional, jadwal pemeliharaan rutin, pelatihan karyawan, dan sistem izin kerja khusus untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti pengelasan atau pekerjaan di ruang terbatas. Lalu yang kelima, ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD seperti helm, sarung tangan, tahan panas, masker respirator, dan baju tahan api wajib digunakan oleh pekerja di area rawan. Standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Dalam industri migas, pengelolaan HSE atau Health Safety and Environment harus berlandaskan standar nasional dan internasional. Berikut beberapa standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Yang pertama, sistem manajemen K3 sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 untuk memastikan keselamatan kerja diterapkan secara sistematis. Lalu yang kedua, ada ISO 45001 sebagai standar global dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, ada API standar dari American Petroleum Institute seperti API-RP 752 yang mengatur proteksi fasilitas terhadap bahaya kebakaran dan ledakan. Lalu yang keempat, ada NFPA, National Fire Protection Association, untuk penanganan sistem kebakaran dan perlindungan bangunan industri. Lalu yang kelima, ada Emergency Response Plan atau ERP yang berisi prosedur tanggap darurat termasuk simulasi evaluasi dan sistem komunikasi saat insiden. Lalu yang terakhir, ada Permit to Work System atau sistem izin kerja yang wajib dilakukan dan digunakan untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti hot work dan pekerjaan di area berbahaya.
Lalu simpulannya yaitu kebakaran di kilang minyak adalah bencana yang bisa dicegah jika sistem HSE dijalankan dengan disiplin dan konsisten. Sebagai perusahaan vital nasional, Pertamina harus terus berbenah bukan hanya dalam teknologi dan sistem, tetapi juga budaya keselamatan kerja. Mari kita dukung implementasi HSE yang kuat demi keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.